Salam Planter Indonesia. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan konsep bahagia hidup menjadi karyawan di perkebunan. Mungkin kita nggak melulu kita bicara tentang teknis, tapi kali ini adalah bagaimana berbagi tentang konsep hidup berbahagia di perkebunan. Banyak orang terlena hidup di perkebunan karena fasilitas yang disediakan di perkebunan, mulai dari rumah, air, listrik, semuanya disediakan. Artinya, ketika kita tidak ada persiapannya, maka yang ada adalah bahwa tahu-tahu mau pensiun, rumah nggak ada, ladang nggak punya, maka akan menjadi hal yang sangat mengerikan di dalam sistem pensiun karyawan di perkebunan. Oleh sebab itu, maka kita akan berbagi konsep. Jadi, konsep hidup di perkebunan adalah sangat bangga ketika laki-laki, karyawan laki-laki dan istrinya sama-sama bekerja di perkebunan. Karena bahwa ketika dua orang bekerja di perkebunan, konsep dari zaman dulu pembentukan sistem perkebunan adalah laki-laki dan istrinya, maka dia menjadi karyawan. Ketika dua pendapatan ini ada, maka akan meminimalisir istilahnya ketika dua orang ini bekerja, maka bisa dikatakan satu buat makan, satunya buat nabung. Karena bahwa konsep hidup di perkebunan yang berhasil, seorang karyawan yang berhasil itu mohon dicamkan ini, seorang karyawan perkebunan yang berhasil adalah ketika dia menelurkan generasi dia memiliki level lebih tinggi daripada dia. Artinya ketika bapaknya hanya sekolah SMP, maka anaknya minimal ya D3, sarjana. Bagaimana mereka bisa sekolah ketika kita tidak memiliki saving ataupun memiliki tabungan yang cukup? Pak Wendy nggak cukup itu kata siapa? Yang menjadi tantangan hidup di perkebunan adalah gaya. Hidup di perkebunan sangat gaya. Karena memang tidak hanya di kebun ini saja, tapi di kebun-kebun mana memang konsep di perkebunan adalah secara memiliki gaya konsumerisme yang tinggi. Ketika tetangganya beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangganya beli kompor, kita yang kepanasan. Ngapain? Maka kita harus memberikan gambaran itu kepada para karyawan kita. Gambaran ini kepada masyarakat. Yang terpenting di dalam hidup itu adalah anaknya. Maka konsep bahagia itu adalah bagaimana semakin meninggikan kegiatan, bekerja sampai sore, sudah kurangi masalah ngerumpinya. Masalah di hidup di kebun adalah masalah ngerumpi saja sebenarnya. Hidup di pondok, banyak hal yang terjadi. Karena apa? Karena kurang kegiatan. Semakin banyak kegiatannya, semakin di dalam pikiran kita adalah usaha. Saya yakin apalagi perusahaan ini memberikan kesempatan untuk bertani kepada para karyawannya di lahan-lahan yang tidak terkelola, maka lakukan nanamnya. Budidaya singkong saja untuk menambah pendapatan, alhamdulillah sudah naik itu. Nah, nanam kangkung, nanam bayam, apalagi dikelola dengan secara profesional, maka akan terjadi pendapatan di dalam kerja kita di perkebunan ini. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah bagaimana kita hidup di perkebunan adalah mengurangi gaya. Ingat, tidak hanya karyawannya, stafnya juga, karena bagian dari gaya itu adalah gaya hidup. Misalnya adalah ketika orang punya style A, kita ikut style A. Kita punya style B, orang style B, kita style B. Jangan. Kenapa? Karena bahwa di dalam sistem hidup kita itu ada pendapatan, ada untuk konsumsi, pengeluaran, tapi juga ada saving atau tabungan. Bagian yang terpenting di dalam hidup kita, konsep kita adalah bagaimana minimal masih ada savingnya, ada tabungannya, digunakan dalam kondisi ketika anak sekolah, ketika ada yang sakit secara mendadak. Maka hal inilah yang perlu dilakukan oleh kita, melakukan sistem saving yang pas. Saving tidak harus separuhnya ditabung, nanti pelit kali akan sangat kelihatan. Maka konsep bahagia hidup di kebun adalah yang pertama, kurangi gayanya. Karena musuh kita itu adalah gaya. Yang kedua adalah setelah gaya, yang kedua adalah bahwa seminimal-minimalnya ada savingnya.
yang kita gunakan untuk pendidikan anak, untuk kesehatan anak. Dan jangan lupa harus ada investasi. Maka lakukanlah investasinya sedemikian rupa sehingga yang cocok, yang murah, meriah, namun tabungannya banyak. Investasi yang bagus. Kita lama kerja di perkebunan, seorang mandor di perkebunan tapi nggak punya ladang. Orang kita memiliki kerja jadi guru tapi ngajar juga nggak bisa, punya les-lesan juga nggak bisa. Maka bagian dari konsep hidup di kebunan adalah kembangkan apa yang kita miliki sehingga kita mampu menjadikan itu sebagai side jobnya kita di dalam kehidupan kita hidup di kebun, yang nanti ujung-ujungnya adalah pendapatan, mampu mengisi tabungan untuk mengisi konsumsi ataupun konsumerisme kita, pengeluaran kita. Tapi juga ada investasi, yang kedua adalah saving. Sehingga inilah yang harus dilakukan. Kurangi gayanya ya, sehingga kita akan menjadi bahagia. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Karena gini, percuma kita berpeluh-peluh, kita sama istri kita bekerja di perkebunan kalau toh nggak menghasilkan apa-apa. Karena hidup di perkebunan adalah pilihan hidup. Bukan berarti kita nggak punya pilihan yang lain, tapi itu adalah pilihan hidup kita. Maka bagaimana hal yang sudah kita pilih ini kita mampu beraktualisasi sehingga bahwa hidup di kebun adalah dalam kondisi yang lebih bahagia dan lebih produktif. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Salam Planter Indonesia.